Semangat pagi, salam sehat bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi melalui saat teduh pagi ini dengan Rehat edisi Sabtu 17 Oktober 2020. Kita awali hari ini dengan mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya dari Injil Matius 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita berdoa mohon hikmat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami telah dibangunkan di pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Kami akan mengawali hari ini dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan menolong kami semua. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Amin. Tema perenungan kita pagi ini adalah mulut orang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mulutmu harimaumu. Ungkapan tersebut adalah ungkapan anak muda yang beberapa waktu yang lalu tren. Mengapa mulut orang kok bisa jadi harimau? Ternyata mulut bisa membawa celaka jika tidak digunakan dengan baik. Saudara-saudara, dapatkah kita katakan kepada Yohanes Pembaptis, mulutmu harimaumu? Jawabnya tidak. Yohanes mati syahid karena kebenaran. Ketika Yesus mulai terkenal dalam pelayanannya, Herodes pun mendengarnya. Ayat 1. Herodes ketakutan setelah membunuh Yohanes Pembaptis dan mengatakan, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Herodes menyangka bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang sudah bangkit lagi. Ayat 2. Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes dan memenjarakannya karena mengatakan, "Tidak halal engkau mengambil Herodias menjadi istrimu." Ayat 3 dan 4. Herodes ingin membunuh Yohanes, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai seorang nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata,
berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis. Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menyatakan dan memperjuangkan kebenaran, mungkin kita akan mengalami ancaman dan tantangan seperti Yohanes. Namun tetaplah memperkatakan hal yang benar, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kristus telah mati, namun bangkit karena telah menyampaikan kebenaran. Kita pun dipanggil untuk menyatakan kebenaran dalam tuntunan Roh Kudus kepada semua orang. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di sorga, kami datang pagi ini dengan penuh ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Khususnya pagi ini, kami boleh dituntun oleh Tuhan dalam saat teduh. Firman-Mu telah kami dengarkan, tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus untuk memberlakukannya dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami terus memperkatakan kebenaran dalam hidup dan kehidupan ini. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, peliharakan hidup kami semua Tuhan. Peliharakan hidup anak-anak kami, hidup cucu-cucu kami. Kami percaya bersama Tuhan kami akan aman, tentram, menikmati berkat-berkat Tuhan. Pekerjaan, pelayanan, usaha, rencana-rencana kami, Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya. Tuhan yang akan berperkara, sehingga semuanya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Orang tua, saudara-saudara, serta kekasih-kekasih kami, Tuhan pula yang akan memberkati. Jemaat-Mu, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan berkati dalam kehidupan dan dalam pelayanan mereka. Pemuda-pemudi-Mu Tuhan, berkati mereka dalam menata kehidupan masa muda mereka. Biarlah mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit, kiranya Engkau yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka semua. Yang lalai Tuhan ingatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Ajar kami untuk membagi sukacita dan kebahagiaan bersama. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa membawa pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan pergumulan pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan berperkara di dalamnya. Kiranya Engkau sendiri yang akan memulihkan kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kami akan aman, tentram, dan terlindungi dari COVID-19. Ya Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu tim medis Tuhan, kiranya Engkau berkati dalam melakukan tugas pelayanan mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan beri semangat bagi mereka, pulihkan mereka dari pandemi COVID-19, sehingga mereka boleh sembuh seperti sedia kala. Kami pasrahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan aman dan tentram, karena Tuhan akan menuntun dan menyertai kami. Dan kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Dengarkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.